Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Sangatta Kutai Timur digegerkan oleh peristiwa seorang bocah laki-laki diterkam buaya. Jembatan Mahakam 1 Samarinda ditabrak sebuah tongkang pengangkut batu bara. Jelang musim haji tahun 2025, Asrama Haji Batakan Balikpapan dipastikan punya sejumlah fasilitas baru untuk para jemaah calon haji. Asrama Haji Batakan Balikpapan siap menyambut kedatangan jemaah calon haji. Kepastian tersebut terlihat dari kondisi asrama haji saat ini. Bahkan pihak pengelola mengaku sudah menambah sejumlah fasilitas baru, mulai dari gedung tempat calon haji beristirahat hingga replika Masjidil Haram. Kepala UPT Asrama Haji Mukhtar menyatakan, keseluruhan fasilitas baru tersebut dibuat untuk pemantapan proses manasik haji. Selain itu, Asrama Haji Balikpapan juga membuat rangkaian peta perjalanan selama ibadah haji seperti Padang Arafah hingga Tugu Lontar Jumrah. Ini salah satunya yang ada di belakang ini, bahwa kita punya replika Masjidil Haram, di mana jemaah haji biasanya sebelum berangkat ada pemantapan terkait dengan manasik hajinya. Dan alhamdulillah banyak orang mengatakan sudah sangat mirip dengan aslinya, sehingga membuat para jemaah Kai Harkam nyaman dan seakan-akan sudah merasakan nuansa Arab Saudi sudah berada sejak di embarkasi Balikpapan. Termasuk juga urutan-urutan dari rangkaian itu kami juga sudah buat, di mana ada Padang Arafah, Musdalifah, Mina, bahkan replika terowongan Mina juga kami buat agar memberikan kenyamanan kepada jemaah. Seperti tahun sebelumnya, Asrama Haji Balikpapan akan melayani jemaah dari sejumlah daerah yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 5.000 jemaah calon haji. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seratusan taruna-taruni Akademi Angkatan Udara atau AAU Bidadari Minggu sore berkunjung ke Balikpapan. Para taruna ini melakukan latihan lapangan Cakra Wahana Paksa. Dalam latihan tersebut, mereka menggunakan pesawat Lockheed Martin C-130J Super Hercules milik TNI AU. Komandan Wing Taruna atau Danwingtar AAU Bidadari menyebut, latihan lapangan ini wajib diikuti oleh para taruna yang mengikuti pendidikan. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mengasah kemampuan navigasi saat dalam operasi udara. Itu Cakra Wahana Paksa. Dalam hal ini adalah pengenalan bagi seluruh taruna untuk melaksanakan navigasi udara. Navigasi udara ini di dalam pelaksanaannya bahwa mengenalkan kepada taruna bahwa pada nantinya taruna-taruna ini akan mengawaki alutsista TNI Angkatan Udara, dalam khususnya adalah pesawat. Mereka akan melaksanakan navigasi udara, sehingga mereka perlu dikenalkan bagaimana cara kita bernavigasi udara. Di situ ada alat-alat navigasi, baik VOR, DME, dan sebagainya, termasuk ADF dan sebagainya. Sehingga dikenalkan kepada mereka, pada akhirnya untuk membekali bahwa dalam penugasan nanti mereka akan siap untuk melaksanakan tugas di TNI Angkatan Udara. Salah satu taruna AAU Bidadari mengaku latihan ini dilakukan dengan persiapan matang dan sangat serius. Itu dilakukan karena mereka bangga bisa bergabung di akademi tersebut. Belakang saya ingin bergabung menjadi seorang taruna Akademi Angkatan Udara sendiri merupakan
cita-cita saya dari kecil, yaitu menjadi seorang penerbang di TNI Angkatan Udara. Basicnya keluarga ada yang TNI Angkatan Udara juga? yang Angkatan Udara. Untuk orang tua saya sendiri berasal dari TNI Angkatan Udara, sehingga hal tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk bergabung di TNI Angkatan Udara. Kesan saya selama berada di pesawat, perjalanan menuju ke sini sangat menyenangkan karena di dalam pesawat sendiri kita belajar mengenai navigasi udara, di mana navigasi udara sendiri itu sangat penting bagi seorang penerbang. Selain latihan, para taruna-taruni ini juga menggelar sosialisasi Akademi Angkatan Udara Bidadari ke beberapa SMA dan SMK di Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo atau RSKJ Balikpapan menjadi salah satu layanan kesehatan yang disasar oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Arya. Kegiatan tersebut dilakukan usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTDA ke-29. Bima Arya menyatakan layanan kesehatan jadi program prioritas pemerintah saat ini. Hal itu sejalan dengan pemerintah Provinsi Kaltim berupaya layanan kesehatan gratis kepada seluruh warga Kaltim. Bima Arya meyakini langkah yang dilakukan gubernur akan membantu masyarakat yang tidak terdata dalam skema jaminan kesehatan. Kesehatan ini adalah agenda utama dari Bapak Presiden. Presiden fokus betul pada isu-isu kesehatan karena ini modal kita untuk menjemput Indonesia Emas. Salah satu kendala utama adalah tidak semua warga terakses dengan baik kepada fasilitas kesehatan. Gitu. Bisa jadi karena infrastrukturnya ataupun karena nggak masuk dalam skema jaminan kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur di sini luar biasa, memastikan dua hal tadi. Satu, semua warga terakses dengan baik. Bahkan istilahnya itu gaspol ya, untuk semua gratis ya, tidak ada dikeluarkan biaya sebesar pun begitu. Dan yang kedua, memastikan juga infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya juga maksimal. Selain meninjau layanan kesehatan, Wamendagri juga meninjau kesiapan gedung instalasi gawat darurat khusus jantung yang rencananya akan dioperasikan akhir tahun 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan (UBT) akhirnya bisa difungsikan. Ini setelah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia meresmikan penggunaannya. Gedung berlantai 3 ini terbagi menjadi beberapa ruang, mulai dari ruang praktikum, administrasi, kamar jenazah, hingga ruang belajar. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi menilai kehadiran Fakultas Kedokteran di Tarakan ini merupakan sebuah kemajuan. Kehadiran fakultas ini pun memberi kemudahan bagi generasi muda di Provinsi Kalimantan Utara yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Kemudian juga depan, saya kira infrastruktur yang ada di UBT ini terus bertumbuh, berkembang, termasuk juga kalau sebentar lagi ada persenjataan di Fakultas Kedokteran. Perkenalkan Prof. Cici ini staf khusus menteri, staf khusus menteri paham tentang itu. Dengan adanya infrastruktur yang baru, saya kira juga akan memberikan fasilitas dalam rangka untuk kemudahan pelaksanaan ujian yang khususnya yang ada di UBT. Saya kira itu. Untuk saat ini,
Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan telah menerima 40 mahasiswa. Sebelum memiliki gedung sendiri, para mahasiswa ini menjalani perkuliahan di gedung Laboratorium Sentral Ilmu Hayati. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.